Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriani, Jessica Andrea Oktavia, Suci Rahmaniah, Taufik Purrahman, Ubaya Nurul Kisti, Muhammad Nur Ikram, dan Wahyudi. Di sini kami akan membahas mengenai problematika implementasi UBD dan solusi dari permasalahan implementasi UBD di lembaga formal sebagai kepala sekolah pada mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum. Adapun materi pertama yang akan kita bahas yakni mengenai pengertian UBD atau Understanding by Design. UBD sendiri sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, kepala sekolah harus terus-menerus mematangkan intelektual, emosional, spiritual, dan sosialnya. Yang C, problematika implementasi Understanding by Design dan solusi dari permasalahan implementasi Understanding by Design di lembaga formal sebagai kepala sekolah, yakni kepala sekolah sebagai edukator di mana problematikanya yakni kepala sekolah memiliki kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesional dalam menerapkan Understanding by Design dalam pembelajaran karena guru menganggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan serta kurangnya sumber informasi terkait Understanding by Design. Kemudian untuk solusinya, yang pertama membuat rencana kerja sekolah atau RKS, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai perkembangan, yakni yang kedua memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya. Kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, problematikanya yakni keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan Understanding by Design. Untuk solusinya, yang pertama, meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan peserta didik. Yang kedua, bekerja sama dengan tim lain seperti dengan tim pengembangan kurikulum atau TPK. Selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Ada problematika yaitu terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan termasuk dalam mengimplementasikan UBD ini sering tidak diterima oleh semua pendidik karena dianggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan. Akibatnya implementasi UBD ini tidak berjalan dengan maksimal. Yang kedua, kurangnya persiapan matang dalam menerapkan kurikulum di sekolah. Selanjutnya yaitu solusi, ada 3 yaitu melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Yang kedua, menyusun program kegiatan sekolah. Yang ketiga, bekerja sama dengan wali kurikulum untuk mengembangkan program pengembangan kurikulum. Yang keempat itu kepala sekolah sebagai motivator. Yang pertama ada problematikanya, ada 2 yaitu guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan kurikulum dengan UBD karena sudah terbiasa dan nyaman dengan kurikulum lama. Yang kedua, pemikiran guru yang beranggapan penerapan kurikulum lama belum matang dan sudah datang lagi kurikulum baru. Solusinya ada 2 yaitu melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Yang kedua, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pendidik yang berprestasi disiplin dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Kepala sekolah sebagai administrator. Yang pertama yaitu problematika. Kepala sekolah kesulitan merumuskan, menetapkan, serta menerapkan UBD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi UBD dalam pengajaran. Yang kedua itu ada solusi. Yang pertama, melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan. Yang kedua yaitu mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara guru dan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi.
Itu saja materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan target kepala sekolah sebagai leader, yang mana problematikanya itu kuranglah leluasannya kepala sekolah dalam menerapkan OBD di sekolah, karena banyak guru yang lebih senior dibandingkan kepala sekolah, sehingga kebijakan yang telah disepakati bersama tidak dijalankan dengan maksimal. Kemudian solusinya yaitu dengan memberikan sanksi atau punishment bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kemudian mengganti tipe kepemimpinan kepala sekolah dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan guru. Selanjutnya yang ketujuh, kepala sekolah sebagai inovator. Yang A, problematika. Kurangnya kerjasama tim dalam mengimplementasikan UBD di sekolah dan sebagian guru yang tidak bersikap peduli dan tetap menggunakan metode konvensional. Membuat lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengambil dan menetapkan keputusan. Yang B, solusi. Yang pertama, mengenalkan dan memberikan inovasi baru terkait penerapan kurikulum di sekolah. Yang kedua, mendatangkan narasumber dengan melakukan sosialisasi atau seminar. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada guru untuk membentuk kaderisasi dan melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk mengetahui guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik, menjadi teladan bagi yang lain dan membimbing guru lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.